Kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di telepon interaktif kami pemirsa di 021 di 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Kiswoyo Adijoyo untuk perdagangan esok hari maupun untuk jangka menengah ataupun untuk jangka panjang ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Tampaknya saham-saham ini sudah sempat kita singgung tadi di segmen sebelumnya. Ada Telkom direkomendasikan buy, supportnya di 4010, resistennya di 4250. Kemudian PBRI supportnya di 4150 dan resistennya di 4300. BBCA juga direkomendasikan buy, supportnya di 7300 dan resistennya di 7600. Dan terakhir tadi Astra Internasional, ini pun juga sempat kita singgung, supportnya di 5600 dan resistennya ada di 6000. Dan tadi sekaligus menjawab pertanyaan Pak Dedi di Jakarta untuk Astra Internasional. Pak Kiswoyo, kita lanjutkan kembali Pak. Oke. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, ini termasuk saham-saham big cap. Tadi juga sempat kita singgung juga Pak Kiswoyo, kemudian rekomendasi dan analisis dari masing-masing saham. Kalau kita review di sepanjang tahun 2021 Pak Kiswoyo, dari sisi sektor, dari sisi saham, tampaknya saham-saham big cap tidak berbicara cukup banyak Pak. Lebih dominan kepada saham-saham perbankan digital, kemudian juga teknologi begitu. Bagaimana Anda melihat peluang dari saham-saham big cap ini di sepanjang 2022 ini? Apakah back to fundamental merupakan salah satu hal yang cukup bijak dilakukan? Salah satunya itu karena kalau kita tahu bahwa IHSG tahun kemarin mungkin hanya tumbuh sekitar 10%, sehingga wajar kalau misalnya ketika saham-saham big cap ini juga kenaikannya tidak fantastis seperti tadi dibahas dengan saham-saham perbankan digital. Jadi mungkin tahun ini adalah momennya untuk kembali ke fundamental, karena memang tahun kemarin juga ekonomi mencoba baru untuk pemulihan, tapi kelihatan banget di kuartal 3 itu laporan keuangan mereka semua sudah pulih. Kayak Astra Internasional itu sebagai leadingnya dari saham-saham di Indonesia, itu laporan keuangannya adalah leadingnya, itu tergambarkan bahwa penjualan mobil mereka kuartal 3 itu sudah lebih tinggi daripada penjualan setahun dari tahun sebelumnya lagi. Dan harusnya berarti tahun kemarin itu laporannya keuangannya harus lebih baik dibanding dengan tahun sebelumnya, itu tahun 2020, 2020. Dan tahun ini 2022 harusnya lebih baik daripada tahun 2021. Ya mungkin memang yang membuat orang ada faktor yang menghambat IHSG. Pertama, kita memang tidak bisa memungkiri ada faktor negatif dari ketakutan orang-orang akan kenaikan suku bunga The Fed yang tahun ini direncanakan sekitar 3 kali. Tapi kita harus ingat bahwa kalau The Fed naik suku bunga itu ada sisi positifnya. Oke, negatifnya mungkin The Fed naik suku bunga. Tapi ingat, ketika The Fed naik suku bunga, itu berarti artinya ekonomi Amerika sudah pulih. Dan kalau ekonomi Amerika pulih, otomatis konsumsi mereka, masyarakat Amerika juga gede. Nah, kalau konsumsi gede itu otomatis mereka juga akan beli banyak barang dari luar negeri. Nggak mungkin mereka produksi dalam negeri sendiri. Ya mungkin salah satu dari Cina. Dan Cina juga akhirnya ujung-ujungnya bahan bakunya salah satu juga dari Indonesia. Sehingga ketika pemulihan ekonomi Amerika yang ditandai dengan kenaikan suku bunga The Fed itu otomatis akan menggerakkan ekonomi dunia juga secara keseluruhan, termasuk di Indonesia. Itu adalah faktor positif yang harus kita lihat dari kenaikan suku bunga The Fed. Mungkin orang-orang awal-awalnya mungkin akan melihat sisi negatifnya dulu. Terus juga memang kita Indonesia lagi deg-degan kan, ini tadi pagi memang ada bilang Omikronnya penderita positifnya meningkat cukup pesat. Tapi sebetulnya kalau kita belajar dari pengalaman dari libur long weekend, memang libur Nataru kemarin sama Pak Presiden sudah ditiadakan, tapi kita tahu juga tidak memungkiri cukup banyak masyarakat yang meliburkan dirinya, begitu mengajukan cuti dan sebagainya. Dan biasanya akan ada ledakan itu antara 1 bulan sampai 2 bulan dari libur long weekend seperti Lebaran atau Nataru. Sehingga mungkin kita akan waspada itu di bulan Februari Maret, sehingga kalau di bulan Februari Maret kita smooth, gelombang ketiganya tidak separah gelombang kedua atau gelombang pertama, ya artinya kita lihat di bulan April itu berarti kita sudah lewat, ya artinya vaksinasi kita sudah lancar, lebih tinggi juga, sudah mencapai mendekati tahap 80%, kalau targetnya Pak Menkes itu, Pak Menteri Kesehatan mungkin sekitar 80%-nya di bulan April juga. Jadi memang penentuan kita nanti adalah untuk corona Indonesia itu bulan April. Di bulan depan Februari Maret kita lihat, semoga gelombang ketiganya tidak naik, smooth artinya cukup rendah, cukup aman. Terus mungkin ada ancaman dari The Fed naik suku bunga, tapi nanti orang setelah 3 bulanan lebih mungkin orang akan sadar, oh ternyata ekonomi Amerika pulih. Ya sudah, orang akan kembali back to ekonomi, bahwa ekonomi kita akan
on the track seperti keinginan prediksi Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani 5%. Ya itu kalau bisa tercapai mungkin IHSG 7.500 lah untuk akhir tahun ini. Oke, BBRI dan BBCA Anda rekomendasikan Pak Kiswoyo tadi di saham-saham pilihan untuk dari perbankan BBRI dan BBCA, tapi ketika The Fed menaikkan suku bunga acuan diikuti juga oleh kenaikan suku bunga acuan dari Bank Indonesia, ini berdampak negatif tidak? Paling tidak sementara untuk dari perbankan big cap ini, Pak. Mungkin kalau ada kenaikan suku bunga The Fed, saya bilang awal-awalnya itu akan berdampak negatif kepada pergerakan harga saham saja, harga saham, dan IHSG akan turun, tapi kalau fundamental kita tidak. Karena kalau fundamental mereka itu kan mereka exposure-nya semua ke dalam negeri semua, BRI, BCA, semua Mandiri, BBRI, semua kan dalam negeri. Dan malahan kalau ekonomi Amerika pulih, otomatis ekonomi kita juga pertumbuhannya bisa lebih tinggi. Jadi koreksi itu adalah mungkin akan ada, ya saya bilang itu bukan koreksi kecil, tapi mungkin akan ada koreksi cukup besar. Tapi di situ adalah momen beli lagi untuk kita. Jadi nanti memang ini ada momen kita sekarang lagi masa naik. Nanti waktu kita naik ini sampai IHSG area 7.000 sampai 7.200. Mau profit taking dulu itu adalah hal wajar. Nanti ketika ada penurunan kita baru beli lagi seperti itu. Baik, beberapa saham pilihan tadi direkomendasikan ada Telkom, BBRI, BBCA, kemudian juga ada Astra Internasional. Masih dari perbankan ini, Pak Kiswoyo, tadi pun juga sempat kita singgung untuk perbankan digital ini, Pak. Kebetulan sudah cukup banyak yang masuk pertanyaan terkait dengan bank digital. Kita ke BBHI terlebih dahulu atau Alobank. Pak Kiswoyo ini sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan terkait juga dengan aksi korporasi Rakisu yang akan dilakukan, kemudian juga beberapa emiten besar konglomerasi juga masuk ke dalam saham BBHI. Kita akan coba sapa Bapak Andre yang ada di BSD ini Tangerang. Mau tanya BBHI di 7738 Pak Kiswoyo, arahnya ini akan kemana Pak untuk BBHI? Ini kan BBHI mau ada raisus ya, jadi hati-hati karena ini raisus harga udah tinggi, nanti kayak takutnya ada penyesuaian harga raisus, takutnya kalau ada penyesuaian harga raisus harganya akan turun ke bawah. Ingat pada saat itu BRI juga sama ada raisus, Agro juga ada raisus, sehingga ketika ada penyesuaian harga itu pasti harga akan drop turun ke bawah. Jadi kalau memang sudah untung untuk BBHI ya saran saya sebaiknya jual dulu, karena ingat setelah raisus ini akan ada penyesuaian harga, itu pasti harga akan turun ke bawah karena harga raisusnya kan jauh di bawah. Sehingga ada penyesuaian harga itu biasanya harganya akan turun, keseret turun dulu. Nah itu mungkin nanti orang-orang akan menganggap wah takut harga drop dalam gap down, sebenarnya bukan gap down karena memang penyesuaian dari harga raisus, jadi itu yang harus diwaspadai. Jadi kalau bisa sih udah untung ya jual dulu, dan kalau belum punya jangan beli dulu karena akan ada penyesuaian harga yang bikin harga turun seperti itu. Baik, Pak Andre di BSD BBHI sudah ambil posisi di 7738 Pak Kiswoyo. Sementara penutupan hari ini di 9.700 menguat di 10,23%. Ini profitnya juga sudah cukup banyak Pak. Anda tadi juga rekomendasikan untuk profit taking. Sell on strength dalam hal ini atau profit taking sebagian Pak Kiswoyo? Langsung sell on strength aja, profit taking semua, karena nanti kalau ada penyesuaian harga turun dalam sayang gitu loh. Oke. Back jual semua. Sudah jenuh beli posisinya Pak? Bukan jenuh belinya, tapi karena ini mau raisus, saya takutnya penyesuaian harga itu harga akan turun drop ke bawah, sehingga mengurangi keuntungan kita. Karena posisi harga beli kita tidak akan nanti turun. Jadi beda sama stock split. Kalau stock split saham kita satu lot jadi 5, otomatis harga modal kita juga bagi 5. Baik. Kalau raisus enggak, lotnya kita sama, harga beli kita sama, tapi harga di pasaran turun. Itu yang sebetulnya membahayakan gitu loh untuk posisi kita gitu loh. Baik, Pak Andre di BSD di 7738 posisi penutupan hari ini 9.700 direkomendasikan sell on strength. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya tanpa menyebutkan nama dan lokasi untuk Arto di 16.300 Pak Kiswoyo, masih dari perbankan digital. Arto ini kita lihat ya, kalau misalnya dia bisa break di atas 18.000 mungkin dia masih akan naik, tapi kalau dia nggak bisa break di atas 18.000 ini berarti dia ada supportnya itu bisa batas bawahnya pertama adalah 17.000. Kalau dia turun di bawah 17.000 ya dia menuju ke arah 16.000. Jadi memang ini lagi penentuan apakah dia bisa break ke atas 18.000 apa enggak. Kalau enggak dia bisa turun lagi ke bawah seperti itu. Sudah profit sebenarnya Pak Arto di 16.300 dengan posisi 17 ribuan. Rekomendasi Anda seperti apa untuk Arto? Ya harus dipantau Pak. Dia itu tadi bilang kalau sampai dia nggak bisa break 18.000 ya artinya dia bisa jadi akan berbalik ke bawah lagi sih Pak. Seperti itu. Oke. Resistennya yang harus diamati 18.000 ya Pak, ketika tidak mampu menyentuh ke level ini ada kemungkinan koreksi cukup dalam ke bawah. Baik. Menembus ke atas, kalau tidak bisa menembus ke atas ya akan turun ke bawah sih. Selanjutnya ada Bapak Ari dari Purwokerto untuk Agro Pak di 1.600 support dan resistennya di kuartal pertama di 2022.
Singkat saja Pak Kiswoyo untuk agro. Agro ini memang trennya lagi turun dalam, lagi downtrend. Dia setelah ISIS juga, jadi memang saran saya kalau belum beli jangan beli dulu karena ini dia sama BRIS hampir sama ya. Jadi BRIS cuma beda agak lebih ketahan. Yang ini downtrend dalam karena ini saya lihat dia menuju ke arah 1.500. Setelah 1.500 dia bisa turun lebih dalam lagi sih menurut saya. Iya. Jadi hati-hati ya karena ini Auto reject bawah hari ini Pak Kiswoyo. iya, downtrendnya downtrend dalam. Nggak sampai ARB bawah mentok sih. Tutup sampai 1535 kan. Low ARB bawahnya kan 1530. Jadi memang besok kalau sampai menembus di bawah 1.500 itu berisiko untuk turun lebih dalam lagi. Pak Ari di Purwokerto, agro di 1.600, hari ini koreksi 6,69% di 15.35. Kita masih